Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, bagian ke-13. Nah, tangkisan ini dari jurus keempat yaitu Patsian Hatbun, 8 dewa buka pintu, dan dapat dilanjutkan dengan serangan jurus ke-8 Patsian Hianhua, 8 dewa serahkan bunga, pedang menyambar sesuka hati, boleh memilih sasaran, akan tetapi untuk contoh aku hanya menyerang bahu. Tiba-tiba ranting yang tadinya menekan pedang itu lenyap tenaga tekannya, dan selagi pedang Lucian yang terlepas dari tekanan ini meluncur ke atas, ranting cepat melesat dan menyabet bahu kanan Lucian. Lucian meringis, tidak sakit, akan tetapi amat penasaran. Coba hadapi ini, teriaknya, dan pedangnya membuat lingkaran-lingkaran lebar. Dari dalam lingkaran itu ujung pedang menyambar-nyambar laksana burung Garuda mencari mangsa, mengancam tubuh bagian atas dari lawan. Seranganmu ini kuhadapi dengan jurus kelima yang disebut Patsian Hatsi, 8 dewa kebut kipas untuk melindungi diri, kata Kuiseng, dan tiba-tiba ranting di tangannya berputar cepat, merupakan segunduk sinar bulat melindungi tubuh atasnya, dan dilanjutkan dengan serangan jurus ke-14 yang disebut 8 dewa menari payung. Tiba-tiba gulungan sinar bulat itu berubah lebar seperti payung dan tahu-tahu dari sebelah bawah, ranting telah meluncur dan menyabet paha Lucian sehingga mengeluarkan suara plak keras. Kalau saja ranting itu merupakan pedang tentu putus paha gadis itu. Aduh, Lucian menjerit karena pahanya yang disabet terasa pedas dan sakit. Kuiseng, kau kurang ajar. Maaf, bukan maksudku menyakitimu. Sudah percayakah kau sekarang? Tidak. Kau akali aku minta kau ajarkan ilmu-ilmu silatmu yang terkenal, seperti Lo Hai San Hoat, ilmu kipas menaklukkan lautan, atau Kep Jit Seng Kiam, ilmu pedang 17 bintang, atau ilmu pukulan Bian Sin Kun, tangan sakti kapas. Kuiseng terkejut, bagaimana nona ini bisa tahu akan ilmu-ilmu silat rahasia simpanannya itu? Ia menjadi curiga, kalau Pat Jiu Sin Ong mungkin tahu, akan tetapi nona ini? Suaranya keren berwibawa ketika ia menjawab, Liu Lucian, harap kau jangan minta yang bukan-bukan. Aku hanya hendak mengajarkan kau Patsian Kun, dan kau harus menerima apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kau hendak melanggar janji? Sama sekali tidak. Aku berjanji kepada ayahmu hendak mengajarkan ilmu yang dapat mengalahkan ilmu pedangmu itu, dan kurasa Patsian Kun yang dapat menjadi Patsian Kiam Hoat dapat mengalahkan ilmu pedangmu Patmo Kiam Hoat. Kau menggunakan akal untuk menipu anak kecil, Kui Hyante. Sungguh keterlaluan sekali. Kui Seng kaget dan cepat menengok. Kiranya Pat Jiu Sin Ong sudah berdiri di situ, tinggi besar dan bertolak pinggang sambil tertawa. Cepat Kui Seng memberi hormat sambil berkata, kiranya Beng Koucu telah berada di sini. Akan tetapi di dalam hatinya ia tidak senang, dan tahulah ia sekarang mengapa Lucian mengenal semua ilmu simpanannya. Tentu sebelumnya telah diberitahu oleh orang tua ini yang hendak mempergunakan puterinya untuk menjajaki kepandaiannya, dan kalau mungkin mempelajari ilmu simpanannya. Beng Koucu, apa maksudmu dengan mengatakan bahwa aku menggunakan akal untuk menipu puterimu? Hahaha. Kau bilang tadi bahwa Patsian Kun dapat menangkan Patmo Kiam Hoat? Tentu saja kau dapat menangkan Lucian karena memang tingkat kepandaianmu agak lebih tinggi daripada tingkatnya. Dengan ucapan agak lebih tinggi ini terang orang tua itu memandang rendah kepada Kuiseng, akan tetapi pemuda itu mendengarkan dengan tenang dan sabar. Andai kata aku yang mainkan Patmo Kiam Hoat, apakah kau juga masih berani bilang dapat mengalahkannya dengan Patsian Kun? Orang tua yang baik, mana aku yang muda berani main-main denganmu?
Kita sama-sama tahu bahwa ilmu silat sama sekali bukan merupakan syarat mutlak untuk menangkan pertandingan, melainkan tergantung daripada kemahiran seseorang. Betapa indah dan sulitnya sebuah ilmu kalau si pemainnya kurang menguasai ilmu itu, dapat kalah oleh seorang ahli mainkan sebuah ilmu biasa saja dengan mahir. Puterimu dahulu kuhadapi dengan Pat Sian Kun, hal ini kau sendiri tahu. Aku berjanji hendak menurunkan ilmu yang kupakai mengalahkan dia. Malam ini kuturunkan kepadanya Pat Sian Kun, apalagi yang harus diperbincangkan? Orang muda si Kui, 2 kali kau menghina kami keluarga Liu. Si ketua Beng kau membentak, suaranya mengguntur sehingga bergema di seluruh puncak, membikin kaget burung-burung yang tadinya mengaso di pohon. Dari jauh terdengar auman binatang-binatang buas yang merasa kaget pula mendengar suara aneh ini. "Pak Jiu Sin Ong, aku tidak mengerti maksudmu," jawab Kui Seng, "tetap tenang. Dengan setulus hati aku menjatuhkan pilihanku kepadamu, aku akan girang sekali kalau kau menjadi suami anakku. Akan tetapi kau pura-pura menolak ketika berada di sana. Ini penghinaan pertama. Kemudian kau mengadakan perjalanan dengan puteriku. Ku beri kebebasan karena memang aku senang mempunyai mantu engkau. Dalam perjalanan ini kau jatuh cinta ke Pak Lucian, sikapmu menjemukan seperti seorang pemuda lemah. Ini masih kumaafkan karena memang ku kehendaki kau mencintainya dan menjadi suaminya. Akan tetapi Lucian melihat kelemahanmu dan tidak mau membalas cintamu, melainkan mengharapkan ilmumu. Dan sekarang, kau yang katanya mencintainya mati-matian, ternyata hanya hendak menipunya, karena kalau betul mencinta, mengapa tidak rela mewariskan ilmu simpananmu? Inilah penghinaan kedua. Panas hati Kui Seng. Terang sudah sekarang bahwa orang tua ini secara diam-diam mengawasi gerak-geriknya. Ia menjadi malu sekali mengingat akan kebodohan dan kelemahannya. Akan tetapi orang tua ini terang berlaku curang dan tak tahu malu. Pat Jiu Sin Ong, sama kepala lain otak, sama dada lain hati, kau menganggap aku menipu, aku menganggap kau dan puterimu yang hendak mendesakku, dan bahkan kau hendak menggunakan rasa hatiku yang murni terhadap puterimu untuk memuaskan nafsu tamakmu akan ilmu silat. Tidak, Beng Kau Chu, aku tetap dengan pendirianku, karena Pat Sian Kun yang mengalahkan Pat Mo Kun yang dipergunakan puterimu, maka sekarang aku hanya dapat menurunkan Pat Sian Kun saja. Tiada menduga, kilat menyambar. Kiranya kilat itu keluar dari pedang di tangan Pat Jiu Sin Ong yang telah dihunusnya secara cepat sekali sehingga seperti main sulap saja. Tahu-tahu di tangannya sudah ada sebatang pedang yang kemilau. Inilah Bengkong Kiam, pedang sinar terang, yang sudah puluhan tahun menemani tokoh ini merantau sampai jauh ke barat, pedang yang minum entah berapa banyaknya darah manusia. Kalau begitu, kau cobalah hadapi Pat Mo Kiam dengan begitu. Pat Sian Kiam, teriaknya. Terkejutlah Kui Seng. Menghadapi seorang tokoh seperti Pat Jiu Sin Ong, bukanlah hal main-main, karena berarti merupakan pertempuran selama 2 hari 2 malam melawan Ban Pilo Chia berkesudahan seri, tiada yang kalah atau menang. Ini saja sudah membuktikan betapa hebatnya kepandaian kakek ini, dan sekarang kakek ini mengajak ia bertanding pedang. Dia tidak mempunyai pedang, biasanya ia menggunakan suling sebagai pengganti pedang. Akan tetapi sulingnya tidak ada lagi. Namun Kui Seng adalah seorang pemuda gemblengan yang telah memiliki batin yang kuat sekali. Kalau baru-baru ini batinnya tergoncang dan lemah oleh asmara, hal ini tidaklah aneh karena ia masih muda, tentu saja menghadapi Dewi Asmara ia tidak akan kuat bertahan. Dengan sikap tenang Kui Seng mengambil ranting yang tadi ia lepaskan di atas tanah lalu menghadapi kakek itu sambil berkata, "Pat Jiu Sin Ong, aku tidak mempunyai senjata lainnya selain ini. Kalau kau bertekad hendak memaksaku, silakan." Kui Seng, coba kau keluarkan Pat Sian Kun yang kau agung-agungkan itu menghadapi Pat Mo Kun. Lucian, mundur kau jauh-jauh dan jangan sekali-kali campur tangan. Lucian meloncat mundur, menonton dari pinggir jurang. Pat Jiu Sin Ong memutar-mutar pedangnya di atas kepala sambil tertawa bergelak. Hebat sekali kakek ini, pedangnya yang diputar di atas kepala itu berdesingan mengaung-ngaung seperti suara sirene dan lenyaplah bentuk pedang, berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang melebihi sinar bulan terangnya.
Kui Seng, inilah jurus ketiga dari Patmo Kun, sambutlah. Teriak Pat Jiu Sin Ong, disusul dengan menyambarnya sinar terang ke arah Kui Eng. Karena Patmo Kiam Hoat ini sengaja dicipta untuk menghadapi Pat Sian Kiam Hoat, maka tentu saja gerakannya ada persamaan, dan Kui Seng mengenal baik gaya serangan ini. Akan tetapi ia maklum bahwa jurus ini kalau dimainkan oleh Pat Jiu Sin Ong amatlah jauh bedanya dengan permainan Lucian. Jurus apa saja kalau diperagakan oleh tangan kakek ketua bengkau ini merupakan jurus maut yang amat hebat dan berbahaya. Sekali pandang ia tahu bahwa jurus lawannya ini harus ia hadapi dengan Pat Sian Kun, jurus ke-11. Setiap jurus Pat Sian Kun yang sudah ia ringkas itu dapat menghadapi 4 macam jurus lawan. Sambil mengerahkan tenaganya ia menggerakkan ranting di tangan kanannya, memutar-mutar ranting itu seperti gerakan seekor ular berenang. Dengan tepat rantingnya berhasil menangkis pedang. Ranting itu patah menjadi 2. Pat Jiu Sin Ong menarik pedangnya sambil tertawa bergelak. Kau sungguh tak memandang mata kepadaku, Kim Mo Eng? Apa kau kira dapat mempermainkan aku hanya dengan sepotong ranting saja seperti yang kau lakukan kepada Lucian? Kau tahu bahwa aku tidak memiliki senjata pedang, Pat Jiu Sin Ong. Jawab Kui Seng dengan sikap tenang, akan tetapi diam-diam ia senang juga karena ternyata ketua bengkau ini biarpun wataknya aneh dan kadang-kadang kejam ganas, namun masih memiliki kegagahan seorang tokoh besar sehingga tadi menarik kembali pedangnya karena senjata lawan yang tak berimbang kekuatannya itu patah. Lucian, kau pinjamkan pedangmu kepadanya, biar dia mencoba membuktikan omongannya bahwa Pat Sian Kun dapat mengalahkan Patmo Kun kita. Lucian mengeluarkan suara ketawa mengejek, mencabut pedangnya dan melontarkannya ke arah Kui Seng. Jangan dipandang ringan lontaran ini, karena pedang itu bagaikan anak panah terlepas dari busurnya terbang ke arah Kui Seng. Ahli silat biasa saja tentu akan termakan oleh pedang terbang ini. Akan tetapi dengan tenang Kui Seng mengulur tangan dan tahu-tahu ia telah menangkap pedang itu dari samping tepat pada gagangnya. Sekarang kau sudah bersenjata pedang. Kalau kalah jangan mencari alasan lain. Awas! Sambut ini jurus ke-7 Patmo Kun, kata Pat Jiu Sin Ong sambil menggerakkan pedangnya membabat ke arah iga kiri Kui Seng. Dilanjutkan dengan putaran pedang membalik ke atas menusuk mata kanan. Diam-diam Kui Seng mendongkol. Terang bahwa ketua bengkau ini sengaja mengejek dan memandang rendah kepadanya sehingga setiap menyerang menyebut urutan nomor jurus Patmo Kun. Kalau ia tidak memperhatikan kelihayannya, kakek yang sombong ini akan menjadi semakin sombong, pikirnya. Maka ia cepat memutar pedang pinjamannya itu, pedang yang amat ringan dan enak dipakai. Tahu bahwa pedang Toa Hong Kiam ini merupakan pedang pusaka yang ampuh juga, hatinya besar dan cepat ia mainkan Pat Sian Kiam Sut dengan pengerahan tenaga sinkangnya. 2 kali serangan lawan dapat ia tangkis dengan meminjam tenaga lawan, kemudian pedangnya terpental seperti terlepas dari tangannya. Padahal sebetulnya terpentalnya pedang itu terkendali sepenuhnya oleh tenaga sinkangnya, maka dapat ia atur sehingga pedang itu terpental dengan ujungnya mengarah tenggorokan lawan yang sama sekali tidak menyangkanya. Pat Jiu Sin Ong diam-diam kaget juga, karena ia tidak mengira bahwa serangan pertamanya itu seakan-akan malah dijadikan batu loncatan oleh Kui Seng, sehingga bukan merupakan serangan lagi melainkan merupakan tenaga bantuan bagi lawan untuk balas menyerang dengan tenaga sedikit namun dapat mematikan. Ketika Pat Jiu Sin Ong menarik kembali pedangnya dan menangkis sambil menggetarkan pedangnya untuk membuka kesempatan serangan balasan, kembali pedang Kui Seng yang tertangkis itu terpental dan langsung membabat leher. Kaget sekali hati Pat Jiu Sin Ong. Bukan kaget menghadapi serangan ini, baiknya mudah saja menghindari diri daripada babatan. Akan tetapi yang mengejutkan hatinya adalah menyaksikan perubahan jurus-jurus ilmu silat Pat Sian Kun ini. Ia mengenal bahwa semua gerakan Kui Seng adalah benar-benar Pat Sian Kun dimainkan seperti ini, sehingga menjadi ilmu silat yang lihai sekali, dan benar-benar ia melihat bahwa kalau ia melanjutkan serangan-serangan dengan Patmo Kun, ia selalu akan terserang oleh Kui Seng karena setiap kali ia menangkis dengan jurus Patmo Kun, pedang di tangan Kui Seng yang tertangkis itu terpental dan langsung menjadi jurus lain yang melanjutkan serangan.
Pat Jiu Sinong mengeluarkan seruan keras, lengking suaranya hebat sekali, seakan-akan menggetarkan bumi yang berada di bawah kaki, gemanya sampai panjang susul menyusul di kanan kiri puncak. Kui Seng cepat mengerahkan Sin Kangnya karena jantungnya berguncang mendengar lengking tinggi ini. Diam-diam ia makin kagum, kakek ini bukan main hebatnya, dan lengking tadi tak salah lagi tentulah ilmu Choan Im I Huntu, ilmu kirim suara pengaruhi semangat lawan, yang terkenal sekali dari ketua Beng Kau. Kalau saja Sin Kangnya tidak sudah amat kuat, tentu ia akan menjadi setengah lumpuh mendengar seruan ini, bahkan ia percaya, mereka yang tidak memiliki ilmu tinggi, mendengar lengking ini jantungnya bisa pecah dan tewas seketika. Ia dapat melindungi jantung dan perasaannya daripada pengaruh lengking tadi, sedangkan permainan pedangnya tetap tenang, dan selalu menggunakan kesempatan melanjutkan serangan-serangan yang terus ia dasarkan pada ilmu silat Pat Sian Kun. Betapapun juga, Kui Seng adalah seorang satria perkasa. Sekali berjanji hendak menggunakan Pat Sian Kun, ia akan terus menggunakan ini, biar andai kata ia terancam bahaya maut sekalipun. Setelah gema suara lengking itu mereda, Kui Seng sambil menusukkan pedangnya ke arah pusar lawan dengan jurus Pat Sian Lau Goat, 8 dewa mencari bulan, berkata, "Orang tua, apakah begitu perlu Pat Mo Kun harus kau bantu dengan Choan Im Kang, tenaga mengirim suara, untuk mengalahkan Pat Sian Kun?" Merah wajah Pat Jiu Sinong. Ia mengerahkan tenaga menangkis tusukan ke arah pusar sambil menjawab, "Pat Mo Kiam Sut belum kalah, jangan kau banyak tingkah dan menjadi sombong." Akan tetapi ketika pedang Kui Seng tertangkis, pedang itu kembali sudah terpental dan membentuk jurus Pat Sian Chi Lou, 8 dewa menunjuk jalan yang menusuk ke arah leher. Gerakan Kui Seng begitu cepat dan susulan serangannya secara otomatis, sehingga lawannya tiada kesempatan untuk membalas. Karena jelas bahwa Pat Mo Kun selalu tertindih oleh Pat Sian Kun, makin lama makin panaslah hati Pat Jiu Sinong, yang membuat dadanya serasa akan meledak. Ia menggereng dan kini Pat Mo Kiam Sut, ia mainkan cepat sekali dalam usahanya untuk mendobrak dan membobol garis kurungan Pat Sian Kun. Pedangnya bergulung-gulung merupakan sinar terang, berubah-ubah bentuknya, kadang-kadang merupakan sinar bergulung-gulung membentuk lingkaran-lingkaran. Hebat sekali memang Pat Mo Kiam Sut yang diciptakan oleh kakek sakti itu. Namun Kui Seng sudah mengetahui rahasia Pat Mo Kun, karena sesungguhnya Pat Mo Kun diciptakan dengan dasar Pat Sian Kun dan Kui Seng adalah seorang ahli Pat Sian Kun. Maka pemuda sakti ini dapat menggerakkan pedangnya yang selalu mengatasi gerakan lawan, selalu mengurung dan selalu menindih, sebagian besar dia yang menyerang. Lingkaran-lingkaran yang dibentuk oleh gulungan sinar pedangnya lebih luas dan lebih lebar, seakan-akan menggulung lingkaran sinar Pat Jiu Sinong. 2 jam lebih mereka bertanding dan selama ini Pat Jiu Sinong selalu mainkan Pat Mo Kun sedangkan di lain pihak Kui Seng mainkan Pat Sian Kun. Biarpun Kui Seng juga tidak pernah dapat menyentuh lawan dengan pedangnya, namun dalam pertandingan selama 2 jam ini, jelas bahwa Pat Sian Kun lebih unggul karena 80% Kui Seng menyerang sedangkan lawannya selalu harus mempertahankan diri dengan sekali waktu membalas serangan yang tiada artinya. Makin lama Pat Jiu Sinong makin marah. Bukan marah kepada Kui Seng melainkan panas perutnya karena benar-benar Pat Mo Kiam Sut tidak dapat mengatasi Pat Sian Kun. Memang watak ketua Bengkau ini aneh sekali, tidak mau ia dikalahkan. Ia sebenarnya amat suka kepada Kui Seng, bahkan ia akan merasa gembira sekali kalau putri tunggalnya dapat menjadi istri Kui Seng ini yang ia kagumi. Akan tetapi kalau ia harus kalah, nanti dulu. Watak ini pula agaknya yang menurun kepada Lucian, Kui Seng. Kalau Pat Mo Kun tidak dapat mengatasi Pat Sian Kun, itu pun belum cukup menjadi alasan untukmu menurunkannya kepada anakku. Apa artinya Pat Sian Kun yang biarpun sedikit lebih unggul dan dapat mengalahkan ilmuku yang lain? Bukan hanya Lucian, aku sendiri akan membuang semua ilmu silatku dan hanya mempelajari satu macam ilmu saja, yaitu Pat Sian Kun. Setelah berkata demikian, kakek itu kini memutar pedangnya sedemikian hebatnya sehingga gulungan sinarnya bergelombang datang hendak menelan Kui Seng. Di samping gelombang gulungan sinar pedang itu,
Masih terdengar angin menderu menyambar ketika tangan kiri kakek itu ikut menerjang dengan dorongan-dorongan jarak jauh yang mengandung angin pukulan kuat sekali. "Hei, orang tua, apakah kepalamu kebakaran? Hati boleh panas, kepala harus tetap dingin." Kui Seng sibuk sekali memutar pedangnya untuk melindungi diri sambil mengucapkan kata-kata memperingatan. "Orang muda, kau mulai takut?" Kata-kata takut adalah pantangan bagi semua orang gagah, tak terkecuali Kui Seng. Mendengar ia disangka takut, hatinya panas sekali. "Siapa takut?" bentaknya dan pandangnya berkelebat-kelebat dalam usaha membalas serangan. Namun, Pak Sian Kiam Sut kurang lengkap kalau harus melayani gelombang serangan ilmu pedang itu, apalagi masih dibantu dengan sambaran angin pukulan tangan kiri yang demikian ampuhnya. Kui Seng masih terus mempertahankan dengan permainan Pat Sian Kiam Hoat, dan biarpun ia mampu membendung gelombang serangan, namun ia terdesak dan harus mundur-mundur ke arah jurang hitam. "Kim Mo Eng, begini sajakah kepandaianmu? Apakah kau hanya mengandalkan Pat Sian Kun untuk menjagoi dan mengangkat nama sebagai seorang pendekar sakti? Sungguh lucu." Pat Jiu Sin Ong tertawa bergelak. Kui Seng biarpun sudah menerima gemblengan semenjak kecil, namun ia tetap masih seorang pemuda yang kalau dibandingkan dengan Pat Jiu Sin Ong, tentu saja kalah pengalaman dan kalah cerdik. Ia tidak mengira sama sekali bahwa kakek itu memang sengaja menyerangnya dengan ilmu silat pilihan untuk mendesaknya dan sengaja pula memanaskan hatinya agar ia suka menggunakan ilmu simpanannya. Kakek yang haus akan ilmu silat itu menggunakan semua ini untuk memancing keluar ilmu-ilmu simpanannya. Kui Seng tidak menduga akan hal ini. Maka mendengar ejekan itu ia lalu berseru keras dan tiba-tiba angin yang mengeluarkan suara bersiutan menyambar dari tangan kirinya yang sudah mengeluarkan kipasnya. Kini ia merasa dirinya lengkap, tangan kanan memegang pedang mainkan Pat Sia Kiam Hoat sedangkan tangan kiri memegang kipas mainkan ilmu kipas Lo Hai San Hoat. Bukan main hebatnya, namun pasangan ilmu pedang dan ilmu kipas yang selama ini mengangkat namanya sehingga ia dijuluki Kim Mo Eng, hanya dapat membendung gelombang penyerangan Pat Jiu Sin Ong saja, tanpa dapat banyak membalas. Karena ia tidak ingin terdesak terus ke pinggir jurang yang hanya tinggal 3 meter di belakangnya, terpaksa Kui Seng merubah gerakan pedangnya, dan kini pedangnya mulai main ilmu pedang Kep Jit Seng Kiam yang jarang ia keluarkan karena ilmu pedang ini merupakan ilmu pedang rahasia yang menjadi intisari daripada ilmu pedang simpanannya. Melihat pemuda itu mengeluarkan ilmu pedang simpanannya, diam-diam hati Pat Jiu Sin Ong menjadi girang sekali. Ia tahu bahwa mengalahkan pemuda ini bukan merupakan hal mudah dan memang maksudnya untuk dapat mengalahkannya cepat-cepat sebelum menguras dan mempelajari ilmu-ilmu pemuda ini yang benar-benar merupakan ilmu pilihan. Hebat pertandingan itu dan diam-diam Kui Seng harus mengakui bahwa selama hidupnya, baru kali ini ia menemui tanding yang luar biasa kuatnya. Bahkan harus ia akui bahwa kalau dibandingkan dengan Ban Pilocia, ketua Bengkau ini lebih kuat sedikit. Biarpun ia telah mengerahkan kepandaian dan tenaganya, tetap saja ia tidak mampu mendesak ke tengah. Apalagi ketika tiba-tiba ia teringat akan watak gila kakek ini yang ingin mengumpulkan semua ilmu hebat di dunia, sehingga Kui Seng yang sadar bahwa ia sedang dipancing, cepat-cepat mengacaukan gerakan Kep Jit Seng Kiam itu dengan ilmu silat lainnya. Melihat perubahan ini, hati Pat Jiu Sin Ong yang tadinya kegirangan menjadi kecewa, dan timbullah kemarahannya sehingga ia memperhebat permainannya untuk mendesak dan menekan Kui Seng agar pemuda itu terpaksa mengandalkan Kep Jit Seng Kiam lagi. Sekarang waktu sudah berjalan 3 jam lebih dan subuh mulai membayang. Pada saat Kui Seng terdesak hebat, tiba-tiba pemuda ini berseru keras dan terhuyung-huyung ke belakang. Tadi ketika ia sedang sibuk mempertahankan diri menghadapi gelombang serangan, tiba-tiba telinganya menangkap bunyi mendesir dari arah kiri. Ia terkejut sekali, maklum bahwa ada senjata rahasia yang amat halus menghujaninya. Cepat ia mengebutkan kipasnya dan berhasil menyampok banyak sekali jarum-jarum halus. Akan tetapi sebatang jarum masih berhasil memasuki pundaknya, mendatangkan rasa sakit sekali. Pundaknya seketika menjadi kaku dan setengah lumpuh, juga rasa gatal membuktikan bahwa jarum itu mengandung racun jahat. Kui Seng terhuyung ke belakang dan terpaksa melepaskan pedang di tangan kanannya yang sudah menjadi lumpuh dan pada saat itu,
kembali ia dihujani jarum yang lebih banyak lagi. Dalam keadaan terhuyung ini, Kui Seng yang maklum bahwa jarum-jarum itu amat berbahaya, menyampok dengan kipasnya sambil melompat mundur. Akan tetapi ia lupa bahwa ketika ia terhuyung-huyung ke belakang tadi ia telah mendekati jurang sehingga jarak 1 meter. Maka ketika ia melompat ke belakang sambil menyampok kipasnya, memang ia dapat membebaskan diri daripada penyerangan jarum-jarum rahasia, namun tak dapat dicegah lagi tubuhnya terjerumus ke dalam jurang dan melayang-layang ke bawah tanpa dapat ditahannya. Terdengar jerit mengerikan dari belakang semak-semak dan muncullah Lai Kuilan yang lari ke tepi jurang sambil menangis. Mengecut keparat, bentak Pat Jiu Sin Ong sambil lari dan menghantamkan pedangnya ke arah bayangan hitam yang tadi menyerangkan jarum-jarum rahasianya ke arah Kui Seng. Lo Qianwei, saya membantumu. Bayangan itu yang bukan lain adalah Baisan si orang hitam, mengelak sambil memprotes. Akan tetapi Pat Jiu Sin Ong Liu Gan tidak mempedulikan protes ini. Siapa butuh bantuanmu? Kau pengecut curang patut mampus. Pedangnya menyambar lagi, akan tetapi alangkah herannya ketika bayangan hitam itu kembali dapat mengelak. 2 kali serangannya dapat dielakkan. Ini tandanya bahwa orang muda ini bukanlah orang sembarangan. Siapa kau? Bentaknya, menahan serangannya karena gerakan pemuda itu menarik perhatiannya. Membuatnya ingin tahu siapa gerangan pemuda yang dapat mengelak sampai 2 kali ini. Saya bernama Baisan dari Hitan, musuh besar Kui Seng. Keparat orang hitam, kau telah bersikap pengecut. Kembali Pat Jiu Sin Ong menyerang, kali ini lebih hebat. Baisan gelagapan dan maklum bahwa ia tidak boleh main-main menghadapi kakek ini, maka ia cepat melompat ke belakang dan melarikan diri dalam gelap. Pat Jiu Sin Ong mengejar sambil memaki-maki. Sementara itu, Liu Lucian yang pucat mukanya menyaksikan Kui Seng terjerumus ke dalam jurang hitam yang hanya dapat berarti maut, merasa heran melihat seorang gadis pakaian putih lari ke tepi jurang sambil menangis, dan ketika ia mendekat, ia terkejut mengenal wanita itu sebagai wanita pakaian putih yang ia hadapi di atas genteng gedung dalam benteng Jenderal Kam Siek, gadis yang menjadi suci, kakak seperguruan Kam Siek. Pada saat itu, Lai Kuilan membalikkan tubuhnya dengan pipi basah air mata. Ia mendamprat Lucian. Lucian yang ingat bahwa gadis itu adalah kakak seperguruan Kam Siek yang dikaguminya, menjawab halus, "Cici yang baik, kalau memang sejak tadi kau mengintai, tentu kau maklum bahwa bukan aku maupun ayahku yang membuat Kui Seng terjerumus ke dalam jurang, melainkan seorang yang mengaku bernama Baisan dan yang sekarang dikejar-kejar ayah. Akan tetapi, engkau, bagaimana kau mengenal Kui Seng dan mengapa pula kau menangisinya?" Tiba-tiba wajah Kuilan menjadi merah sekali. Dia seorang gadis yang jujur, maka dengan menabahkan hati ia berkata, "Kui Tai Hiap telah menolongku daripada si laknat Baisan. Aku berhutang budi, berhutang nyawa dan kehormatan kepada Kui Tai Hiap. Biarpun kau telah menyia-nyiakan cinta kasihnya, berlaku kejam kepadanya, namun aku. Ia menangis lagi. "Cici, kau cinta padanya?" Perasaan Lucian tersinggung dan ia merasa kasihan juga pada gadis ini. "Ya, aku cinta padanya. Aku takkan sudi berjodoh dengan orang lain. Sekarang ia telah tewas. Apalagi yang kuharapkan di dunia ini? Aku akan berdoa selamanya untuk arwahnya." Sambil terisak Kuilan lalu membalikkan tubuh dan lari menuruni puncak dengan cepat sekali. Lucian menarik napas panjang. Diam-diam ia menyesal pula akan kesudahan pertandingan antara ayahnya dan Kui Seng. Ia tidak membalas cinta kasih Kui Seng karena hatinya sendiri sudah tercuri oleh kegagahan dan kejantanan Kam Siek. Akan tetapi ia pun tidak bisa membenci Kui Seng, tidak menghendaki pendekar itu mati secara begitu menyedihkan. Setelah malam mulai berganti fajar, ayahnya muncul. Lucian cepat menyongsong ayahnya dengan penuh harapan ayahnya dapat menangkap dan membunuh Baisan yang mencurangi Kui Seng. Akan tetapi wajah ayahnya muram dan terdengar ayahnya berkata marah, "Iblis jahanam Baisan itu, kepandaiannya boleh juga, ilmu lari cepatnya hebat, dan ia menggunakan kegelapan malam menghilang dari kejaranku. Lucian, kau seorang gadis yang goblok sekali." Lucian membelalakkan matanya, terheran-heran mendengar teguran ayahnya.
Akan tetapi, kalau ayahnya sedang marah, gadis ini tak berani banyak bicara. Maklum bahwa kalau ayahnya marah sukar untuk dikendalikan. Kau menolak Kui Seng sama dengan membuang mutiara ke dalam laut. Apakah kau hendak memilih batu kali? Di mana di dunia ini ada calon suami yang lebih baik dan gagah daripada Kui Seng? Siapapun juga yang kau pilih, aku tentu tidak akan merasa cocok setelah kau menolak Kui Seng. Ayah, dalam soal perjodohan, aku ingin memilih sendiri. Aku tidak cinta kepada Kui Seng, betapapun gagah dan pandai dia. Kau keras kepala dan sombong. Tidak akan Kui Seng kedua di dunia ini. Tidak ada Kui Seng kedua memang, akan tetapi pasti ada yang melebihi dia. Tak mungkin. Sudah, mari kita pulang saja. Kejadian ini benar-benar membikin hatiku penuh kekecewaan dan penyesalan. Ayah, kau menyesal karena kau tidak dapat menguras kepandaian simpanan Kui Seng. Kau tidak peduli tentang perjodohanku, asal kau dapat menambah ilmu-ilmu yang kau kumpulkan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.